Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Dan tentunya selamat datang kembali di channel Kang Reno. Oke nih, di video kali ini kita punya satu buah rekomendasi tema simple tapi keren. Dan ini temanya tembus hingga ke akar, bahkan tembus juga hingga ke aplikasi pesan WhatsApp. Dan tema ini untuk MIUI. Tapi tenang aja, buat teman-teman yang udah menggunakan HyperOS, tema ini juga ada untuk HyperOS. Dan ini temanya sama persis. Jadi pastikan kalian tonton video ini sampai selesai dan jangan skip, karena tema ini bisa kalian gunakan di MIUI ataupun di HyperOS. Dan nanti di akhir video kalian bisa menulisnya di kolom komentar, kira-kira lebih bagus di HyperOS ataupun di MIUI untuk ke tema yang akan kita review kali ini. Dan oke, biar gak terlalu panjang durasi videonya, kalian masuk aja ke review tema yang di HyperOS terlebih dahulu, atau mungkin kita barengkan aja untuk reviewnya, baik yang udah di HyperOS ataupun yang ada di MIUI, biar kalian tahu perbedaan antara HyperOS dan juga MIUI. For a purpose, I hope it's worth it. This society is really trying me. Ain't no. Dan oke nih, seperti biasa untuk full reviewnya kita mulai dari home screen-nya terlebih dahulu. Kita mulai dari bagian atas ini ada widget yang cukup simpel, Hello Wednesday, dan ada hari dan juga kalender aja tanpa adanya perakiraan cuaca. Untuk widgetnya sama persis baik yang ada di HyperOS ataupun yang ada di MIUI. Begitu pula untuk tampilan di bagian icon pack-nya sama semua. Dan untuk icon pack-nya semuanya berubah, termasuk untuk yang ada di bagian app drawer ataupun aplikasi-aplikasi pihak ketiga semuanya berubah. Dan ini keren ya. Oke, untuk di bagian control center pada tema ini ada perubahan. Ini tampilan untuk di bagian MIUI, sementara untuk tampilan di HyperOS tampilannya akan jadi seperti ini. Sekilas sih sama, cuma beda posisi aja. Sementara untuk notifikasi bar tema ini juga sama, dia nggak ada perubahan, masih menggunakan tampilan yang standar. Tapi untuk tombol clear yang ada di bagian bawah sini semuanya udah berubah, dan ini tombol clearnya sama ya. Oke, beralih ke papan telepon. Untuk di bagian papan telepon juga sama ya, tema ini masih menggunakan tampilan yang standar. Sementara untuk background belakangnya itu wallpapernya sama seperti yang ada di bagian home screen. Kontak, detail kontak pada tema ini juga sama. Perubahan dia hanya di bagian backgroundnya aja, sementara di bagian keseluruhan dia menggunakan wallpaper yang sama seperti yang ada di bagian home screen. Dan oke nih, sekarang kita akan lihat untuk tampilan di bagian aplikasi pesan sistem. Oke, ini tampilan untuk di bagian aplikasi pesan sistem di HyperOS. Di sini kayaknya untuk di HyperOS untuk aplikasi pesan sistem itu emang jarang banget yang tembus. Sementara untuk di MIUI tema ini ada tembus di bagian aplikasi pesan sistem. Dan ini tampilannya sama seperti di bagian sistem lainnya. Dia menggunakan wallpaper yang sama seperti yang ada di bagian home screen. Sementara untuk di bagian balon catnya dia juga udah ada perubahan. Sementara untuk gestur animasi pada tema ini ada perubahan, dan untuk di HyperOS dia untuk gestur animasinya dia masih menggunakan tampilan yang standar. Dan sampai sejauh ini kalau menurutku sih lebih bagus di MIUI daripada di HyperOS. Dan oke nih, setelan ataupun setting pada tema ini di HyperOS dia udah ada perubahan. Untuk background belakangnya dia masih menggunakan tampilan yang sama seperti yang ada di bagian home screen. Sementara untuk icon di bagian tepian sini dia hanya membulat gitu. Sementara untuk fontnya dia berwarna putih dan agak sedikit lebih kecil. Tentang telepon, logo dari HyperOS di sini masih menggunakan tampilan yang standar. Dan ini adalah tampilan untuk setelan di bagian MIUI. Oke nih, untuk di bagian MIUI, di bagian setelan di luarnya dia sama seperti yang ada di bagian HyperOS ya. Sementara untuk tentang telepon, logo dari MIUI di sini udah dirubah. Ya, walaupun emang logonya nggak tembus hingga ke bagian dalam. Tapi paling nggak untuk logo di bagian luar dia udah dirubah. Sementara untuk di HyperOS dia masih menggunakan logo yang sama ataupun logo standar. Dan ini sama ya, nggak tembus hingga ke bagian dalam. Itu pula untuk tampilan di MIUI dia masih menggunakan tampilan yang standar di bagian dalamnya. Sementara untuk di luarnya dia udah menggunakan tampilan yang berbeda. Dan oke nih, untuk di bagian recent app di MIUI udah ada perubahan. Sementara di HyperOS dia masih menggunakan tampilan yang standar, baik untuk tombol clear yang ada di bagian bawah sini. Dan oke nih, untuk aplikasi pesan WhatsApp. Oke, untuk tampilan di bagian aplikasi pesan WhatsApp dia tampilannya seperti ini, dan seperti biasa dia tembus hanya di bagian luarnya aja. Sementara untuk di bagian dalamnya dia masih menggunakan tampilan yang standar. Untuk di bagian HyperOS dia sama ya, tampilannya nggak ada perbedaan antara di HyperOS dan juga di MIUI untuk aplikasi pesan WhatsApp-nya. Sementara untuk counter volume pada tema ini sama, dia hanya perubahan di bagian saturasi warnanya aja. Sementara untuk bentuk dan juga posisinya dia masih menggunakan tampilan yang standar, dia nggak ada perubahan gitu ya. Tapi ini udah lumayan keren ya, paling nggak udah ada perubahan di bagian kontrol volume gitu.
Dan oke nih, sekarang kita akan lihat untuk tampilan di bagian lock screen. My privacy, I need some silence, please, you're all too Oke nih, ini ada tampilan untuk di bagian lock screen di MIUI. Tampilannya di bagian atas ini ada widget jam, hari, kalender tanpa adanya perakiraan cuaca. Untuk widget jamnya saya suka ya di bagian bawah sini. Tepian kanan bawah di sini ada tulisan hari dan today is Wednesday. Dan di sini ada persentase dari baterai. Kalian bisa swipe ke bawah kanan, di sini akan muncul opsi kustomisasi untuk tampilan di bagian lock screen. Kalian bisa blurkan wallpaper di bagian sini, dan di sini ada nama hari yang di sini kalian bisa hilangkan atau munculkan, dan ini animasi chart ya. Ini ya bisa kalian aktifkan ataupun tanpa kalian aktifkan. Untuk animasi chartnya dia hanya seperti ini aja di bagian bawah sini, dan untuk di bagian HyperOS juga sama, dia tampilannya seperti ini ya, nggak ada perbedaan sama sekali. Di bagian atas ini ada widget jam sama seperti yang ada di bagian MIUI, dan di sini ada nama hari. Kalian juga bisa menggeser ke sebelah kanan, di sini ada sama seperti di bagian di MIUI ya. Di sini ada blur wallpaper, dan di sini ada nama hari, dan di sini ada persentase baterai. Dan nih kalian bisa lihat ya, tampilan ini sama-sama menggunakan layar AMOLED, tapi kalau menurutku sih lebih bagus di MIUI. Maksudnya lebih bagus di Xiaomi ya daripada di Poco untuk tampilan di bagian Super AMOLED-nya itu. Nah, dia untuk AMOLED di Xiaomi dia lebih gelap gitu, sementara untuk di Poco dia agak sedikit lebih terang. Dan oke nih, buat teman-teman yang mencoba tema ini, kalian bisa mengunduh tema ini dari region Indonesia ataupun dari region India. Intinya kalian gak harus merubah ke region tertentu untuk bisa mendapatkan tema ini, karena tema ini ada di semua region. Kalian bisa menemukan tema ini dengan judul Godong Style titik 1.1, dan untuk di HyperOS juga sama ya, dia Godong Style 1.1. Sementara untuk desain dari tema ini Alred, dan ukuran file dari tema ini lebih besar yang ada di MIUI 9,5, sementara untuk di HyperOS dia ukurannya 8,6 MB. Cuma terpaut 1 MB dari yang di MIUI. Dia lebih gede untuk ukuran filenya di MIUI. Dan oke, itu satu buah rekomendasi tema simple tapi keren tembus hingga ke akar yang bisa kalian gunakan di HyperOS ataupun di MIUI. Coba nih, menurut kalian lebih bagus di HyperOS ataupun di MIUI? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Oh ya, like jika kalian suka dengan video ini, dan jangan lupa dislike jika kalian tidak suka. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.